Wah, makin bahaya nih. Satu persatu kasus mulai terbongkar. Ahok yang selama ini dikenal tegas, kini terancam diperiksa. Kejaksaan Agung mengusut dugaan pengoplosan BBM. Dan ini bukan perkara sepele. Bukan hanya Pertalite yang diduga diutak-atik, tapi juga premium yang disulap jadi Pertamax. Skandal ini level tinggi. Sebagai komisaris utama Pertamina saat itu, kecil kemungkinan Ahok tidak mengetahuinya. Di sisi lain, PDIP melakukan manuver aneh dengan mengajak kadernya mundur secara massal. Loh, ada apa? Takut sesuatu terbongkar? Atau ini bagian dari strategi agar bisa berperan sebagai korban? Kalau memang ingin mundur, lakukan saja sendiri, tidak perlu mengajak orang lain. Saat ini Indonesia sedang membersihkan diri dari korupsi, tapi justru yang merasa bersalah malah terlihat panik. Kasus ini harus dikawal sampai tuntas. Dugaan pengoplosan BBM ini bukan main-main. Tidak hanya Pertalite yang dicampur, tetapi premium dengan oktan 88 juga diduga diolah menjadi Pertamax. Kalau benar demikian, rakyat sudah lama membeli BBM dengan harga mahal padahal isinya oplosan. Ini perampokan terang-terangan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sebagai komisaris utama Pertamina pada periode itu, Ahok tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Saat menjadi gubernur, ia vokal soal transparansi, tapi di Pertamina justru diam. Kini, Kejaksaan Agung mulai bergerak. Pertanyaannya, kapan Ahok akan dipanggil? Atau akan ada skenario penyelamatan dari pihak tertentu? Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Lucunya Pertamina sempat membantah adanya pengoplosan. Namun Kejaksaan Agung langsung memberikan respons tegas. Jadi ini ada bukti atau tidak? Lalu siapa yang sebenarnya berbohong? Jika Kejaksaan Agung sudah berbicara, berarti mereka sudah memiliki data dan bukti yang kuat. PDIP pun mulai goyah. Kader-kadernya justru diajak mundur massal. Mereka terus menyerukan, ayo mundur bareng-bareng. Lah, kalau memang ingin mundur, kenapa tidak mulai dari diri sendiri dulu? Kenapa harus mengajak-ajak? Apakah ini tanda-tanda PDIP mulai retak? Bisa jadi. Soalnya, setelah pemilu presiden 2024, posisi mereka semakin tersudut. Hasto ditahan KPK, kader-kader mulai gelisah, dan tekanan dari berbagai pihak makin besar. Yang menarik, sampai sekarang Megawati belum juga menjenguk Hasto. Padahal dulu dia pernah berjanji akan datang ke KPK jika ada kadernya yang ditangkap. Sekarang sudah lebih dari seminggu, tapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Katanya setia pada kawan, kok begini? Tiba-tiba, Guntur Romli dipecat, menambah babak baru dalam drama ini. Kenapa? Selama ini, dia dikenal sebagai pendukung garis keras PDIP. Apakah ada sesuatu di dalam partai? Apakah ini bagian dari pembersihan orang-orang yang terlalu vokal? Atau mungkin ada kaitannya dengan dugaan aliran dana dari Hasto ke para pendengung? Yang lebih menarik, di satu sisi ada kelompok yang meneriakan adili Jokowi, tapi di sisi lain muncul seruan yang lebih lantang. Tangkap Megawati. Loh, kenapa bisa begitu? Rupanya ada dugaan kerugian negara dari APBN yang berkaitan dengan kebijakan lama. Banyak pihak mulai menyoroti pemerintahan sebelumnya. Kalau kita tarik ke belakang, siapa yang paling lama berkuasa di Indonesia selama 2 dekade terakhir? PDIP. Jadi, wajar kalau publik kini mulai mempertanyakan peran mereka dalam skandal-skandal besar. Sementara itu, Hasto mulai mencari kambing hitam. Sekarang, dia menyalahkan revisi UKPK sebagai ulah Jokowi. Loh, kok tiba-tiba menyalahkan? Faktanya, revisi UKPK diusulkan oleh DPR, termasuk oleh PDIP sendiri. Memang Jokowi tidak menandatangani, tapi dalam sistem hukum kita, jika Presiden tidak menindaklanjuti dalam 30 hari, maka UU tersebut tetap berlaku. Jadi kalau mau menyalahkan, seharusnya yang disalahkan adalah DPR yang mengajukan revisi itu, termasuk PDIP sendiri. Sekarang, KPK menantang Hasto untuk membuktikan ucapannya di pengadilan. Nah, kalau memang punya bukti, tunjukkan. Jangan hanya berteriak tanpa dasar yang jelas. Angka yang beredar sangat mencengangkan, mencapai 950 triliun rupiah. Jika benar terjadi, ini bukan sekadar skandal, tapi mega perampokan terhadap bangsa sendiri. Dan siapa yang pernah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina dalam periode yang berkaitan dengan kasus ini? Ahok. Padahal saat menjadi gubernur DKI, dia marah besar jika ada korupsi senilai 4 triliun rupiah. Sekarang Pertamina diduga terlibat korupsi. Kok malah diam? Pertanyaannya, apakah Ahok tahu tapi pura-pura tidak tahu? Atau memang benar-benar tidak tahu? Jika memang tidak tahu, berarti dia bukan komisaris utama yang efektif. Namun jika tahu tapi memilih bungkam, itu lebih berbahaya lagi.
Dan ada fakta yang lebih mencengangkan. Laporan menyebutkan bahwa di laptop tersangka, Muhammad Khair Adrianto Khalid, terdapat data aliran dana kepada sejumlah tokoh penting di Indonesia. Jika ini benar, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kejaksaan Agung harus serius menangani skandal pengoplosan BBM ini. Jika ada pejabat tinggi di Pertamina yang terlibat, termasuk Ahok, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. PDIP semakin goyah. Kita lihat apakah benar akan ada kader yang mundur secara massal atau hanya sekadar ancaman kosong. Seruan adili Jokowi dan tangkap Megawati semakin nyaring terdengar. Suhu politik Indonesia semakin memanas. Sementara itu, Hasto mulai menyalahkan Jokowi terkait revisi UU KPK. Padahal faktanya, PDIP juga turut mengusulkan revisi tersebut. Skandal korupsi 950 triliun rupiah di Pertamina ibarat bom waktu. Jika data di laptop tersangka dibuka, bisa terjadi guncangan politik yang dahsyat. Indonesia kini memasuki babak baru dalam dunia politik yang semakin liar. Satu hal yang pasti, rakyat tidak boleh diam. Harus terus mengawasi dan mengawal agar kebenaran terungkap. Kita lanjut. Setelah dugaan pengoplosan BBM mencuat, kini muncul isu baru. Ada aliran dana yang diduga mengalir ke tokoh-tokoh penting negeri ini. Ini bukan perkara sepele. Laptop Muhammad Khair Adrianto Khalid, tersangka utama dalam kasus ini, dikabarkan menyimpan banyak rahasia. Ada data transaksi, jejak aliran uang, dan nama-nama besar yang terlibat. Pertanyaannya, jika data ini dibuka, siapa saja yang bakal terseret? Apakah pejabat tinggi Pertamina ikut terlibat? Apakah ada orang di kementerian yang turut menikmati hasil korupsi ini? Apakah ada pihak politik yang selama ini kecipratan keuntungan dari bisnis BBM oplosan? Yang jelas, skandal ini sudah terlalu besar untuk ditutupi. Kejaksaan Agung harus berani mengungkap semuanya. Dan jika kita ingat kembali, siapa yang menjabat sebagai komisaris utama Pertamina selama periode ini? Ya, Ahok. Sekarang, jika benar ada uang haram yang mengalir dari Pertamina ke pihak tertentu, Ahok tahu atau tidak? Jika tidak tahu, berarti dia gagal menjalankan tugasnya sebagai komisaris utama. Tapi jika tahu dan memilih diam, itu lebih parah lagi. Masyarakat harus terus menekan agar kasus ini tidak berhenti di level bawah. Jangan sampai yang dikorbankan hanya operator lapangan, sementara para petinggi yang menikmati hasilnya justru bebas berkeliaran. Sekarang kita beralih ke PDIP. Ada drama baru. Megawati masih bungkam soal Hasto. Kader-kader mulai goyah. Bahkan, ada yang mulai terang-terangan mengajak mundur massal. Tapi yang menarik, Guntur Romli langsung dipecat. Alasannya, katanya karena sikapnya lebih mirip pendengung bayaran daripada kader partai. Hah? Baru sadar sekarang? Selama ini dia paling vokal membela PDIP. Tapi begitu situasi politik berubah, langsung disingkirkan. Pertanyaannya, apakah ini sekadar pembersihan kader yang dianggap tidak loyal, atau ada permainan yang lebih besar? Dan jangan lupa, masih ada dugaan aliran dana dari Hasto ke para pendengung. Jika itu benar terbukti, skandal ini bisa meledak lebih besar lagi. PDIP sekarang ada di persimpangan jalan. Jika Megawati tetap diam, kader di bawah bisa semakin goyah. Tapi jika akhirnya buka suara, bisa jadi justru semakin memperkeruh keadaan. Kita lihat saja, apakah PDIP akan tetap solid atau justru mulai retak dari dalam. Kalau dulu seruan adili Jokowi ramai di media, kini ada teriakan yang lebih keras. Tangkap Megawati. Kenapa? Karena semakin banyak orang mulai mengingat kembali dugaan kerugian APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak kapan APBN mulai jebol? Sejak kapan utang negara melonjak? Dan siapa yang memegang kendali politik selama ini? PDIP. Jadi, jika sekarang rakyat menuntut pertanggungjawaban, itu hal yang wajar. Yang lebih menarik, ini bukan hanya suara dari oposisi. Bahkan, dari dalam PDIP sendiri mulai ada yang mempertanyakan arah partai ini. Megawati masih memilih diam. Apakah dia sedang menyusun strategi baru, atau justru mencari cara untuk keluar dari pusaran masalah ini? Yang jelas rakyat sudah tidak bisa dibungkam. Sekarang kita kembali ke Hasto. Dia mulai menyerang Jokowi, menuduh revisi UU KPK sebagai ulah Jokowi. Tapi masalahnya, di mana buktinya? Dulu revisi UU KPK diusulkan oleh DPR, termasuk PDIP sendiri. Jokowi memang tidak menandatangani, tapi dalam sistem hukum kita, jika Presiden tidak mengambil keputusan dalam 30 hari, maka RUU tersebut otomatis berlaku. Jadi kalau sekarang Hasto menyalahkan Jokowi, di mana logikanya? KPK sendiri sudah menantang Hasto. Jika memang punya bukti, buktikan di pengadilan.
Kalau berani, tunjukkan faktanya. Jangan hanya berteriak di media tanpa dasar yang jelas. Dan jangan lupa, saat ini Hasto sedang ditahan oleh KPK. Artinya, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika dia mulai membongkar semuanya, siapa yang akan terseret? Indonesia sedang menuju era baru. Rakyat tidak bisa lagi dibodohi. Dulu, oligarki bisa mengendalikan informasi, memainkan media, dan membentuk opini sesuai kepentingan mereka. Tapi sekarang, media sosial membongkar semuanya. Masyarakat sudah lebih cerdas memilah mana yang fakta dan mana yang sekadar propaganda. Kasus BBM oplosan, skandal di PDIP, KPK yang berani menantang Hasto, serta seruan tangkap Megawati yang semakin kencang, semuanya menandakan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Indonesia sedang bangkit, dan sebagai rakyat, kita memiliki satu tugas penting: mengawal kebenaran sampai tuntas. Kini, Kejaksaan Agung mulai bergerak lebih dalam. Satu persatu tokoh mulai dipanggil. Bahkan, ada indikasi bahwa skandal ini bukan sekadar kasus pengoplosan BBM biasa. Kita sedang berbicara tentang mafia energi. Jika benar ada aliran dana dari praktik pengoplosan BBM ke para pejabat tinggi, maka ini bisa menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah energi Indonesia. Dan ingat, ini bukan hanya soal Pertamina. Ada dugaan bahwa permainan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan lintas pemerintahan. Jika laptop tersangka benar-benar berisi data transfer dana ke sejumlah oknum tertentu, jangan kaget kalau ada nama-nama besar yang jatuh. Disinilah kita harus tetap waspada. Apakah kasus ini akan benar-benar diusut hingga ke akar-akarnya? Atau justru ada upaya untuk menghentikan penyelidikan sebelum menyentuh aktor utama? Kita harus terus mengawal kasus ini. Jangan sampai terjadi sandiwara hukum seperti yang sudah terlalu sering kita lihat. Jika nanti nama-nama besar mulai terseret, jangan heran kalau tiba-tiba muncul upaya pengalihan isu. Bisa saja tiba-tiba ada skandal lain yang dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik. Jangan sampai terkecoh. Sampai sekarang Megawati belum juga angkat bicara soal Hasto dan kekacauan internal PDIP. Kenapa? Biasanya, jika terjadi kegaduhan politik, Megawati akan segera tampil untuk meredam situasi. Tapi kali ini, dia memilih diam 1000 bahasa. Apakah Megawati sedang menyusun strategi baru? Apakah dia masih menunggu perkembangan kasus Hasto sebelum menentukan langkah? Atau bisa jadi dia mulai kehilangan kendali atas partainya sendiri? Kita tahu, dalam PDIP hanya ada satu suara yang dianggap benar, suara Megawati. Tapi jika sekarang kader-kadernya mulai berani berbicara tanpa menunggu arahan, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam partai itu. Dan jangan lupa, Ganjar Pranowo masih menjadi faktor penting. Memang dia kalah di Pilpres, tapi basis pendukungnya di PDIP tetap ada. Jika Megawati terus diam dan PDIP semakin terpecah, Ganjar bisa menjadi magnet bagi faksi-faksi yang mulai tidak puas dengan kepemimpinan Megawati. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Tapi satu hal yang pasti, PDIP tidak akan sama lagi setelah ini. Kalau kita perhatikan polanya, hubungan Jokowi dan PDIP kini sudah berada di jalur yang berbeda. Dulu Jokowi dikenal sebagai petugas partai, tapi sejak dia membangun poros sendiri bersama Prabowo dan koalisinya, Megawati mulai kehilangan cengkramannya atas Jokowi. Dan sekarang PDIP mulai menyerang balik. Hasto mulai menyudutkan Jokowi dengan isu revisi UU KPK. Kader PDIP terang-terangan mengkritik pemerintahan Jokowi. Ajakan mundur massal dari DPR pun bisa saja bagian dari tekanan terhadap Jokowi. Tapi masalahnya Jokowi sekarang lebih kuat dari yang mereka kira. Dia punya akses langsung ke pemerintahan. Dia punya hubungan baik dengan Prabowo. Dia masih memiliki dukungan dari rakyat. Jika PDIP berpikir bisa menjatuhkan Jokowi dengan cara-cara lama, mereka mungkin melakukan kesalahan besar. Justru jika serangan terhadap Jokowi terus berlanjut, bukan tidak mungkin Jokowi akan semakin menjauh dari PDIP dan memperkuat porosnya sendiri. Kita juga sudah membahas soal seruan tangkap Megawati yang semakin ramai di media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa benar-benar terjadi? Melihat pola hukum di Indonesia, menjerat tokoh politik besar bukanlah perkara mudah. Selalu ada kekuatan yang melindungi mereka. Tapi jika tekanan publik semakin besar, bisa saja kejutan terjadi. Jangan lupa, dalam politik, kawan bisa berubah menjadi lawan dalam sekejap. Selama ini, PDIP merasa kuat karena berada dalam lingkaran kekuasaan. Tapi jika mereka semakin kehilangan dukungan dari dalam pemerintahan, mereka bisa menjadi target baru bagi penegakan hukum. Apalagi jika skandal APBN benar-benar terbongkar. Dari semua yang kita pahami, satu hal yang pasti, Indonesia sedang berada di titik perubahan besar. Mafia BBM mulai terbongkar, PDIP mulai rapuh dari dalam,
Jokowi tidak lagi dikendalikan PDIP. Megawati berada dalam tekanan besar. KPK berani melawan balik. Rakyat semakin sadar. Oligarki dan media bayaran tidak bisa lagi membodohi masyarakat. Tugas kita sekarang adalah mengawal kebenaran sampai tuntas. Di tengah semua kekacauan ini, satu harapan besar ada pada Prabowo Subianto. Sekarang, Indonesia tidak bisa lagi dikuasai oleh mafia lama, oleh kepentingan segelintir orang yang memperkaya diri sendiri, sementara rakyat terus dirugikan. Prabowo memahami ini. Beliau bukan sekadar presiden terpilih, tetapi juga simbol keberanian Indonesia dalam melawan kecurangan dan pengkhianatan terhadap bangsa. Perhatikan saja langkah-langkahnya. Bongkar mafia energi, perkuat pertahanan ekonomi dan pangan, siap menghadapi negara asing yang selama ini meremehkan Indonesia. Dan yang lebih penting, Prabowo bukan orang yang bisa ditekan oleh elit lama. Dia bukan boneka siapapun. Dia hanya tunduk pada kepentingan rakyat dan NKRI. Jadi jika sekarang ada pihak yang panik, itu karena mereka tahu era mereka telah berakhir. Tidak akan ada lagi permainan kotor. Tidak akan ada lagi Indonesia yang menjadi tamu di tanah sendiri. Kita dukung penuh Presiden Prabowo dalam upaya bersih-bersih. Dukung agar siapapun yang mengkhianati bangsa ini tidak bisa lolos begitu saja. Era baru Indonesia telah dimulai, Prabowo memimpin, rakyat mendukung. Saatnya Indonesia bangkit, maju, dan berdaulat sepenuhnya.